Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka secara online untuk kembali kita belajar tentang pada materi aswaja. Maka dari itu, untuk pertama kalinya Pak Her akan menyapa kalian semuanya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan istiqomah dalam beribadah, khususnya pada bulan yang penuh berkah ini, pada bulan Ramadan ini, kalian semuanya mampu melaksanakan puasa Ramadan dan segala ibadah-ibadahnya dengan maksimal, sehingga kalian semuanya akan mendapatkan keberkahan di bulan yang suci ini. Baiklah, seperti yang tadi Pak Her singgung, kita akan belajar melanjutkan materi sisa dari aswaja. Kita langsung akan menuju pada bab ke-6 tentang amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Apa aja itu amaliyah Nahdlatul Ulama? Apa aja yang akan kita pelajari daripada bab ke-6 ini tentang amaliyah warga Nahdlatul Ulama? Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama memulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari bab 6 ini apa yang akan diharapkan ketika kita mempelajari ini? Apa yang akan kita diharapkan, apa yang kemampuan yang ingin dicapai, yaitu kompetisi apa, targetnya apa? Maka yang pertama menghayati makna pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui bacaan teks berjanji ataupun teks ad-dibai. Yang kedua, membiasakan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, memahami amaliyah rutin warga Nahdlatul Ulama pada pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Mencontohkan sikap terpuji dari amaliyah NU, amaliyah Nahdlatul Ulama, wabil khusus yang berkaitan dengan materi ini, yaitu apa? Memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Baik, Maulid Nabi. Pak Her akan menjelaskan secara poin-poinnya saja. Ya, adapun rinciannya sampean bisa nanti sambil melihat apa yang ada di screen ini. Ya, secara poin-poinnya saja. Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi, pengertian daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Maulid berasal dari kata Maulidun, walada walada yalidu, berarti waktu kelahiran atau tempat kelahiran, berasal dari isim makan, ya, isim yang menunjukkan suatu tempat atau isim yang menunjukkan suatu waktu zaman, isim makan atau isim zaman. Ya, yang secara istilah Maulid Nabi adalah hari saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi Maulid Nabi yaitu waktu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, silakan. Ada yang tahu nggak kapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir? Ya, lahir pada hari Senin. Kapan itu? Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Maka pada tanggal 12 Rabiul Awal kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Senin kita berpuasa, itu juga salah satu untuk mengenang bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi dapat diartikan kegiatan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat beberapa istilah terutama di masyarakat Jawa dalam menyebutkan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, nah kalau di kampung karena nggak maulid gitu susah, maka jadinya apa? Muludan. Maulid itu mengucapannya susah, maka orang Jawa dulu mengucapnya bukan maulid tapi apa? Muludan. Dan juga ada apa? Sekaten. Sekaten itu diambil dari bahasa Arab yaitu syahadatain. Orang Jawa susah mengucapkannya menjadi sekaten. Nah, dasar hukumnya. Nah, jika ditanya nanti, wah itu maulid itu nggak ada dasarnya. Nah, ini kita akan belajar dari Al-Quran yang pertama. Dari surat Al-Yunus ayat 58. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya adalah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi apa? Karunia Allah, salah satu karunia Allah apa? Diturunkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke bumi sebagai pembawa risalah terakhir. Ya, sebagai membawa agama pelengkap dari agama-agama sebagai apa? Pelengkap dari ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, maka apa? Rahmat itu karena Allah memberikan rahmat dengan menurunkan Nabi, maka kita harus apa?
selalu mengingat sebagai ungkapan rasa syukur. Kemudian ayat yang kedua, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, ini juga sama. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi itu sebagai rahmat bagi semesta alam. Sebagai rahmat, pertolongan. Maka kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ya, kita harus apa? Mengingat terus rahmat Allah yang maha besar ini, yang maha agung ini, yaitu apa? Diturunkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita ingat-ingat, harus kita syukuri. Salah satu dengan mensyukurinya itu apa? Dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua, dalil dari hadis peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah dilaksanakan oleh umat Islam. Benihnya telah ditanam sendiri oleh Nabi Muhammad, sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil isnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin, maka beliau menjawab, pada hari itulah aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Rasulullah ditanya kenapa puasa Senin itu karena itu adalah hari di mana Rasulullah dilahirkan, untuk mengingat-ingat. Jadi puasa Senin itu sebagai sarana mengingat. Mengingat apa? Akan kelahiran Nabi Muhammad. Memperingati ya sama aja dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad dengan melaksanakan puasa Senin itu. Makanya Nabi Muhammad saja memuliakan hari kelahirannya. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyebabkan keberadaannya. Rasa syukur itu beliau ungkapkan dalam bentuk apa? Puasa di hari Senin. Adapun pendapat ulama, ada yang pertama dari Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 1. Beliau mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk bid'ah hasanah. Termasuk bid'ah hasanah. Di sini termasuk bid'ah hasanah. Orang yang melakukan diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Yang kedua, dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir, juz pertama halaman 60. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Artinya Rasulullah bersabda, barang siapa menghormati hari lahirku, maka aku akan memberi syafaat baginya di hari kiamat. Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Dr. Habib Abdullah Ibnu Bafaqi membawa hadis di atas sebagaimana diriwayatkan Ibnu Asakir menurut Imam Zahabi adalah sahih sanadnya. Jadi apa? Mengagung-agungkan, menghormati hari lahir. Dalam kitab Madarid As-Suhud Syarh Al-Barjanji, Madarid As-Suhud Syarh Al-Barjanji halaman 16, waqala Umar radhiyallahu anhu, man 'azama
lidun Nabi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Yang artinya Umar radhiyallahu anhu mengatakan siapa yang menghormati hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama artinya menghidupkan Islam. Ada juga di bawah itu pendapat dari Ibnu Taimiyah. Ya. Itu ada juga pendapat dari Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian kegiatan apa yang perlu dilakukan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Atau isi peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ya. Mari kita baca sejarahnya dulu. Bahwasanya perintis dari kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah Raja Mudhaffar Abu Sa'id Al-Ka'buri bin Zainuddin Ali bin Butikin. Beliau adalah seorang raja yang saleh dan bermadhab Ahlus Sunnah, terkenal dengan sangat pemurah dan baik hati. Beliau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal dengan perayaan yang meriah. Nah, dan peringatan Maulid Nabi ini juga tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan warga Nahdlatul Ulama. Maka kita bisa dapatkan pada tiap tahun menjelang bulan Rabiul Awal, orang-orang para warga NU ya, dengan bergegap gempita mempersiapkan segala kegiatan untuk menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan salah satunya apa? Ya kita bisa mengingat-ingat perjuangan dakwah pada zaman Rasul dalam merintis dan menegakkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Arab yang masih hanyut di dalam jurang kesesatan, jurang kegelapan, masih di dalam zaman jahiliyah. Maka apa? Kita sebagai umat Islam zaman sekarang ini ya semuanya itu kita meneladani dengan Maulid Nabi ini meneladani sikap dan perbuatan terutama akhlak mulia dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar seremonial hura-hura wacaraan ikut lomba ini, tapi tidak bisa mengambil hikmah esensi inti daripada peringatan Maulid Nabi. Sehingga yang terjadi malah justru sebaliknya, acara yang luar biasa bagus malah menghasilkan kegiatan-kegiatan yang memberikan banyak mudarat. Maka harus kita ingat-ingat sampean semuanya ketika sudah tahu bahwasanya inti dari peringatan memperingati Maulid Nabi adalah untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW, maka sampean semuanya bisa mengajarkan, memberitahu kepada teman-teman semuanya di rumah bahwasanya kita dalam Maulid Nabi di sini untuk merenung, mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang memang dikemas dengan acara yang sangat meriah. Ada yang dengan sekaten, ada dengan membaca berjanjen, ada membaca dibai, simtud duror, syariful anam, ada dengan rebananan, pentas seni, lomba, ya. Kemudian mau itu
Ada juga macam-macam semuanya itu, bakti sosial dan lain sebagainya dengan sangat meriah. Tapi jangan sampai kita melalai dengan kita fokus kepada acara yang meriah, malah kita lalai. Ya, yang harusnya diisi dengan sholawat-sholawat malah diisi dengan maksiat. Ada oknum biasanya kayak gitu yang tidak sadar akan manfaat, akan sakralnya kegiatan Maulid Nabi, akan hikmahnya yang besar pada perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk pertemuan sekarang mungkin sampai sini ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita lanjut pada BD, yaitu hikmah memperingati Maulid Nabi sampai habis. Ya, mungkin itu saja pada pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian bisa pelajari pelan-pelan, dibaca pelan-pelan sambil mendengarkan apa yang sambil mendengar pelan-pelan keterangan dari buku ini. Nah, dan semoga kalian masih selalu tetap menjalankan ibadah puasa dengan baik semuanya, kesehatan semuanya. Mari kita tutup dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.